Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Grup. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan yang Allah dimanapun kawan-kawan berada, semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah karena pandemi ini belum benar-benar berakhir. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, karunia-Nya kita bisa menghadiri pertemuan yang kedua, agenda mentoring antara alumni menerima manfaat lomba doa pendidikan dengan mente, ya, mente penerima manfaat ya studi etos atau etos ID. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa dengan syafaat dari beliau. Baik, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Allah, semoga Allah anugerahkan waktu-waktu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dibukakan hidayah sehingga materi ataupun ilmu yang didapat itu bisa kita maksimalkan, bisa kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kawan-kawan, saya share di WA grup tadi tentang presensi untuk pertemuan yang kedua. Nanti presensi itu diisi dan ya form ya untuk setelah sesi ini saja. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini kalau pekan lalu itu yang hadir itu ada Mas Eko dan Mbak Lydia. Berarti ini ada dua yang pekan lalu belum bisa hadir, mungkin karena sedang ada agenda atau sedang kurang enak badan. Monggo, selain Mas Eko, kita perkenalan dulu. Ya, mungkin di WA sudah, tapi tetap muka. Silakan. Selain Mas Eko, Mbak siapa? Safira. Oh ya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Safira Al-Fatul Islam. Saya dari Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Informasi Perpustakaan angkatan 2018. Harapannya ke depan bisa menjadi dan terjun secara penuh di dunia akademisi ataupun profesional. Amin. Panggilannya Safira ya, Mbak? Ya, Safira. Oke, sip. Terima kasih. Aslinya Surabaya, Mbak? Bukan? Bukan, Jember. Oh, Jember. Jawa Timur juga. Oke, ya. Terima kasih, Safira. Satunya lagi, monggo. Siapa nih panggilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Khofifa Putri Marina Dalimunte, biasa dipanggil Pipa. Saya Pipa. Hah? Panggilannya? Khofifa. Oh, Khofifa, ya. Silakan. Lanjut. Saya etoser 2017 wilayah Medan, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan sekarang sambut 2017 saya mengambil konsentrasi profesional, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya cuma Mbak Khofifah ini ya yang relevan sama saya ya. Hukum tata negara juga, Mbak? Iya. Iya, saya ngambil hukum tata negara. Oke, ya. Hukum tata negara. Kalau kemarin Lydia ilmu administrasi kalau nggak salah, data pemerintahan. Ya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Yang kemarin kurang enak badan itu Safira atau Mbak Khofifah? Iya, Mas, saya nggak konfirmasi semalam. Oh, oke. Safira berarti ya? Safira ya? Iya. Iya, oke. Iya. Sudah sehat, Mbak? Alhamdulillah udah sehatan sekarang. Oke. Ini daring atau luring sudah UNER ini? Daring masih. Masih daring ya? Ya, semoga semua sehat. Maka salam-salam kita itu karena semua masih daring. Salam sehat. Tapi teman-teman,
sambil nunggu Lydia, tetap aja dilanjut. Semoga nanti tidak terkendala. Karena di waiting room saya tidak ada yang masuk gitu. Mungkin sinyalnya di sana. Gitu ya. Di waiting room tidak ada yang masuk. Nah, kalau pertemuan pertama membahas goal, maka ini tidak fair kalau ternyata saya tidak menanyai juga Mbak Safira sama Mbak Khofifah. Mas Eko sabar dulu ya, disambi dulu. Lihat video. Siap, ya. siap. Materi, alhamdulillah. Materi hari ini video yang tadi saya share. Ya, tentang sharing experience dari mentornya. Nanti videonya di-share, nanti dibuka sendiri di YouTube bisa. Nah, maka saya minta waktunya Mbak Safira atau Mbak Khofifah, monggo. Goalnya seperti apa, gitu. Cita-citanya seperti apa. Tadi kan Safira sudah ngomong singkat, misalkan ya pengen menekuni gitu ya, secara lebih mendalam. Nah, monggo goal atau visi atau apa ya, misi, keinginan, ngapain sih capek-capek mengikuti program ini gitu. Monggo, silakan. Mbak Safira atau Mbak Khofifah ya, silakan disampaikan apa goal ya, apa Mbak keinginannya. Safira dulu kayaknya, Mas. Ya, monggo, tenang. Santai aja sambil makan sendiri-sendiri gitu, enggak apa-apa, sambil minum gitu atau sambil siap. Monggo, Mbak Safira. Santai aja. Safira dulu mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait rencana saya, memang dulu semenjak pemilihan jurusan itu, karena ini saya kan masuk pilihan kedua. Pilihan pertama saya psikolog. Saya pilih ilmu perpustakaan karena menurut saya yang paling potensial gitu. Dalam arti masih saya lihat belum banyak yang punya dan memang banyak instansi yang membutuhkan jurusan ini. Itu kenapa saya juga merasa bahwasanya jadi profesional itu juga nggak apa-apa. Apalagi kalau dari profesional kemudian menjadi dosen, menurut saya punya nilai lebih. Nah, dan visi saya ke depannya itu juga sebenarnya saya ingin menjurusnya jelas sih. Saya pinginnya dosen Unair, karena juga kemarin cukup dapat tawaran dari dosen buat lanjut, atau dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Cuman yang di Universitas Muhammadiyah Jember itu belum ada jurusan perpustakaannya. Tapi saya cari informasi, walaupun beda, itu masih bisa saya ngajarnya di FISIP. Cuma nanti saya harus berkorban mau ngambil S2 yang lain. Semisal ilmu komunikasi itu saya masih relate, kayak gitu. Atau ilmu administrasi negara. Nah, kalau profesional, saya juga pingin bidiknya jelas. Sebenarnya saya pingin nggak jauh-jauh sebenarnya, Mas. Saya pinginnya juga di UMJ. Alasan saya nggak mau jauh karena keluarga memang butuh untuk saya ada, bukan karena orang tua nggak ngebolehin, kayak gitu. Jadi saya dibutuhin buat merawat keluarga, jadi nggak bisa jauh gitu. Dan saya juga ngambil di UNER ini, harapannya juga setelah komunikasi sama dosen, ini insya Allah akan, jadi UNER itu kan punya PSDKU di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu juga dekat sama Jember. Harapannya prospeknya ke depan itu. Tapi kalau nanti misal pun berubah juga nggak apa-apa. Cuman sampai detik ini itu rencana saya. Kayak gitu. Mantap. Bagus ini. Nanti saya resume bareng-bareng ya. Mohon maaf ya kalau agak ada backsound ya, anak-anak biasa jam segini. Semangat, Mbak Safira, keren. Nah, ini Mbak Khofifah nih. Mas Eko sudah senyum-senyum. Ayo, Mbak Khofifah, monggo, gantian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya tentang tujuan, sebenarnya saya masih terawang-awang nih, Mas. Tapi kalau tujuan saya dari awal itu memang masuk fakultas hukum karena memang satu, keluarga saya memang dari latar belakang, apalagi saya memang mendalami di situ gitu, basicnya di situ dan darahnya di situ. Tapi agak kesininya setelah almarhum saya baru meninggal gitu kan, Mas. Kayaknya saya ingin terjun di dunia politisi, masuk nanti ke ranah DPR. Atau kalau misalnya mungkin paling singkatnya nanti saya rencana mau masuk ke kantor KPU. Tuh, gitu, Mas. Tapi KPU-nya juga kayak Mbak Safira tadi, saya juga mau KPU di daerah saya di tingkat 2 di kabupaten. Karena saya juga ya bisa dibilang merawat keluarga juga, Mas. Gitu. Karena pesannya saya jangan jauh-jauh dari rumah. Ya gitu, Mas. Kembali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi
kayaknya semua deh. The power of reason-nya adalah karena ingin berbakti kepada orang tua. Dan kalau teman-teman lihat video sudah sempat tadi misalkan saya juga kelupaan, baru saya share itu videonya. Terus rencananya saya mau sampaikan PPT, tetapi ternyata di laptop saya yang satunya, jadi belum sempat minta. Oh ya sudah, materinya dari video. The power of reason orang tua itu memang alasan yang paling kuat. Dan kalau bisa memang ini diutamakan. Kalau Mas Eko ingat ya, pertemuan pertama kita gitu, Mas Safira sama Mbak Khofifa kan nggak tahu. Jadi alasan kenapa saya jadi dosen adalah karena orang tua saya itu berarti ini ibu ya, karena bapak sudah meninggal, itu nggak pengen saya jadi kerja di profesi yang lain gitu. Kalau Mbak Khofifa mungkin tahu ya, hukum itu ada advokat, jaksa, hakim, notaris, kurator, dan sebagainya. Maka pengennya adalah dengan dosen. Dengan menjadi dosen, maka insya Allah ilmunya bermanfaat, insya Allah terhindar dari yang tidak diinginkan. Gitu. Hakim itu kan satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Gitu. Kalau sudah keplecok ya, atau terpeleset satu ya sudah selesai. Nah itu the power of reason. Jadi alasan orang tua Allahu alam ya dosen, maka saya kejar. Karena dosen itu tidak bisa S1, ya maka saya harus S2. Dan alhamdulillah jadilah S2. Nah saya coba resume sedikit ya. Saya sampaikan saja dengan lisan. Terima kasih yang sudah hadir. Di waiting room saya masih belum muncul Mbak Lydia. Nah, saya coba resume apa yang saya bikin singkat di profil yang tadi di YouTube yang saya share itu, bahwa saya masuk etos karena mungkin tidak seberuntung teman-teman gitu yang ada di sini gitu. Jadi bapak itu meninggal gitu ya. Sebelum bapak meninggal, ibu dan bapak itu cerai. Manggil saya bukan ibu ya, emak ya. Emak sama bapak itu cerai dan saya ikut dengan emak. Cerainya saat SMP. Jadi saya terpukul sekali waktu itu. Ya, ini hampir sama kayak ceritanya Virgon ya. Virgon Last Child itu ya. Jadi dia anak broken home yang alhamdulillah jadi mu'alaf sekarang, Virgon itu. Surat Cinta untuk Starlight itu ya, kalau nggak salah lagunya. Nah, karena posisi yang seperti itu, maka saya harus jadi laki-laki yang kuat yang nanti juga merawat orang tua. Merawat ibu, emak, dan tidak ada istilahnya mantan bapak ya. Karena tidak ada istilah mantan orang tua. Jadi saya tetap harus menyambung silaturahim dengan bapak. Ini yang saya pelajari dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim dalam konteks hablum minan nas tidak pernah kemudian menyepelekan ajaran-ajaran atau etika dengan ayahnya Azar, walaupun ayahnya itu adalah seorang pembuat berhala. Berhala waktu itu kan Tuhan. Yang bikin Tuhan ya, ayahnya Nabi Ibrahim. Tidak kemudian, apalagi kalau ayah kita ya sama-sama muslim, hanya saja terpisah karena perceraian dan sebagainya. Saya benar-benar terpukul, kecewa dengan papa almarhum itu, tapi saya tetap harus berbakti. Nah, konsep bakti inilah yang kemudian barokahnya luar biasa. Mungkin teman-teman di etos ataupun di kajian-kajian, teman semua sudah dengar misalkan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bahwa keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah, naudzubillah, itu juga bergantung pada kemurkaan orang tua. Orang tua siapa? Yang paling relate dengan kita adalah ibu kita. Yang paling dekat dengan kita, ibu kita. Ya, ibumu baru bapakmu, gitu kan? Kalau Rasulullah bilang. Nah, dalam konteks saat itu, saya mengejar sebenarnya pengen yang lain. Advokat itu kan lulus S1, kemudian sekolah 2-3 bulan jadi advokat kan, ujian dan sebagainya. Penghasilan juga lebih gede. Apalagi dosen ada ancaman. Mungkin teman-teman yang pengen cita-cita jadi dosen ya. Dosen itu istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngajari sakdus, gajinya saksen. Sakdus itu kardus itu loh. Ngajarnya itu 1 kardus, saking banyaknya. Ngajar dari pagi sampai ya sama kalau teman-teman bilang, Mas jangan pagi, siang, sore gitu. Atau habis maghrib saya kuliah gitu. Sama, saya juga ngajar gitu kan. Sama. Tapi gajinya saksen. 1 sen, kawan-kawan. Jadi 1 sen itu ya sangat nggak berarti. Dikit banget. Pendapatannya itu dikit.
Nah, saya dulu berpikir sempat ya dalam hati, apalagi anak muda ya, masih sekitar umur 20-an waktu itu, kalau saya jadi dosen saya bisa makan apa? Lihat teman-teman yang jadi notaris, jadi advokat, jadi hakim, ya hakim itu sudah mendekati 10 juta. Awal ya, gaji hakim awal itu kalau nggak salah 8 sampai 9 juta. Awal ya, pertama kali baru masuk. Kalau sudah beberapa tahun ya sudah gede. Nah, tetapi qadarullah karena izin dan restu dari orang tua itu maka luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau di video itu kan teman-teman akan lihat bahwa saya pernah tidak lulus ujian nasional. Begitu tidak bersama dengan bapak, saya ikut dengan ibu SMP itu, saya sekolah di Man3 Malang, salah satu madrasah aliyah yang lumayan punya nama di Malang itu. Tapi saya tidak lulus ujian dari Allah. Ya, tapi saat dapat ujian itu, ini ujian yang kedua, yang terberat menurut saya. Ujian yang pertama ya cerai itu. Saya kecewa, saya kesel gitu. Yang kedua itu tidak lulus ujian nasional. Ujian nasional teman-teman. Kalau sekarang kan ujian nasional itu kan bukan hal yang utama. Kalau dulu utama, dikejar itu. Ya, saya nggak lulus. Ya. Tapi saya percaya bahwa di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah bilang walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Dan sesungguhnya pasti akan kami uji manusia, anak Adam itu, dengan ujian yang itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah. Dengan ujian apa? Rasa sakit, kelaparan, kekurangan harta, kematian orang yang dicintainya. Wabasyiris shabirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Saya kuncinya cuma itu, kawan-kawan. Mohon maaf, kalau dari etos kayaknya background-nya hampir sama lah, 11-12 dengan yang saya alami. Ya, yang nggak bisa TOEFL, jangankan kenal TOEFL, saya SMP itu ingat, saya nggak kenal laptop, saya nggak kenal komputer, saya les Microsoft Word, SMP ya, saya les. Kenapa? Karena saya nggak tahu komputer itu, nyalakan itu saya diajari. Nyalakan, oh ini escape, oh ini. Jadi, wabasyiris shabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kuncinya memang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah di 156-nya, maka orang-orang yang bersabar itu orang yang seperti apa? Jika diberi musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan sesungguhnya ini semua milik Allah. Kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi pasrah, tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau antum punya keinginan, kalau antum sudah ikhtiar, sudah berdoa, maka tawakal, pasrah. Dan ini kejadian teman-teman. Saat tidak lulus ujian nasional itu, ya, wah dicaci sudah. Sekolah doa, sekolah jauh-jauh. Mbak Safira pasti ngerti ya bahasa Jawa ya. Sekolah jauh-jauh kok gak lulus, ini gimana ceritanya? Akhirnya qadarullah. Waktu itu kalau nggak lulus pilihannya cuma 2 teman-teman. Antum bayangkan ya, aneh itu di Man3 itu tim Olimpiade Fisika. Terus kemudian paralel itu biasanya 10 besar. Di kelas itu ranking 1 gitu biasanya. Ranking 2, 3 gitu. Tapi ini nggak lulus. Qadarullah, luar biasa. Jadi cobaannya luar biasa. Lalu kemudian pilihannya cuma 2. Pilihannya adalah antum harus ngulang. Betapa malunya kemudian anak juara kelas, bintang kelas ngulang kelas 3 lagi. Atau antum ikut kejar paket C. Ya, kalau kejar paket A, B itu kan untuk SD SMP ya, kejar paket C itu untuk SMP. Dan ini qadarullah ya. Di tahun itu, di saat ujian nasional itu menjadi hal yang mutlak, yang diagung-agungkan tahun 2010. Tahun 2010 gitu ya. Di tahun itu qadarullah pemerintah membuat kebijakan ada namanya ujian remedi. Jadi kayak kalau antum nggak lulus suatu mata kuliah gitu bisa ngulang. Dan ini ngulang. Dan alhamdulillah pas ngulang itu lulus. Ya, lulus dan wisuda bareng. Tetapi apa SKHUN ya atau ijazahnya itu tanggalnya beda. Yang membedakan cuma tanggal ditandatangani. Qadarullah masyaallah. Dan sejak saat itu Al-Baqarah ayat 155 ini jadi teman setia. Wabasyiris shabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar, kuncinya sabar. Dikasih ujian sabar. Ya, dan alhamdulillah karena kesabaran itu, aneh waktu itu dapat kampus ya. Kalau kemarin sudah diceritakan, Mas Eko mungkin dengar. Akhirnya saya masuk di UM jurusan pendidikan bahasa Jerman, kemudian pindah ke Brawijaya karena Murabi bilang antum itu bisa lebih berkembang, coba daftar ya studi etos. Anak-anak etos itu luar biasa. Bilangnya gitu, Murabi aneh. Ya, nggak apa-apa nih, ya pindah aja. Jadi
Ane asalnya angkatan 2010 S1-nya, kemudian pindah ke Brawijaya jadi angkatan 2011. Ya, akhirnya Ane ngambil hukum. Jadi dulu pendidikan bahasa Jerman. Kenapa kok ngambil pendidikan bahasa Jerman, Mas? Karena simpelnya gini. Ane itu ngefans berat sama almarhum B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie itu kan luar biasa. Nah, dari biografi beliau itu kan cerita kalau beliau itu sekolah di Jerman. Wah, caranya biar bisa ke Jerman menguasai bahasa. Jadi Ane ngambil pendidikan bahasa Jerman. Ternyata punya selidik, nggak harus belajar dan kuliah bahasa Jerman. Les itu juga bisa. Apalagi anak-anak sekarang itu kan pakai gadget gitu, terus kemana-mana. Anak-anak etos itu kan juga luar biasa. Kayak dikit-dikit ke Malaysia, Singapura, ke Arab, ke Korea, Thailand gitu. Maka akhirnya Ane pindah. Ini yang Ane pelajari dari konteks hijrahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hijrah minadz dzulumati ilan nur. Ya, jadi dari kegelapan di kota Mekah waktu itu yang penuh hinaan, dicaci maki. Kemudian akhirnya Mekah kan ditaklukkan kembali melalui peristiwa Fathul Mekah. Hijrah, Ane mikir hijrah, bismillah lah hijrah. Akhirnya Ane pindah ke Brawijaya. Kebetulan mungkin Mbak Safira tahu ya, atau teman-teman yang lain juga tahu, UM dan UB itu, Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya itu berhadapan-hadapan. Kampusnya itu tinggal nyebrang. Ya, tinggal nyebrang jalan gitu aja. Yang memisahkan cuma Matos ya, Malang Town Square. Jadi di tengah-tengah itu ada mall. Lucunya. Jadi kampus dua ini berhadapan-hadapan. Tinggal ya jalan kaki bisa. Nah, di etos itulah kemudian titik balik Ane. Jadi Ane masuk etos itu 2011 dan 2012 ada di video. 2012 Ane kemudian mendapatkan juara pertama di Makassar. Nah, kenapa kok bisa jadi juara di Makassar? Apa peran Ane? Peran Ane tidak lebih dari itu. Kalau lomba terus di LCD operator ya, operator. Lomba pertama Ane jadi operator dan waktu itu juara. Motivasi Ane kenapa? Karya tulis ya di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Motivasi Ane cuma satu, agar Ane bisa naik pesawat. Jadi pertama kali naik pesawat itu tahun 2012. Ya, masih ingat waktu itu pesawatnya Citylink. Citylink itu masih anaknya Garuda dan ada logonya Garuda. Logonya Garuda justru lebih gede daripada Citylink. Dan karena pertama kali, semangatnya luar biasa. Ya Allah, semoga bisa naik pesawat. Sudah, motivasinya itu. The power of reason. Sekali lagi motivasinya itu. Dan setiap Ane lomba, setiap Ane ada event-event besar, Ane mesti hubungi orang tua. Ibu ya, relate. Dan ibu selalu berdoa saat Ane lomba. Dan kepada Allah menang. Ya naik pesawat, kejadian. Ya, rute Surabaya Ujung Pandang itu, Juanda Ujung Pandang itu. Nah, itu luar biasa. Sampai tak foto-foto gitu ya. Sampai pinjem kamera gitu-gitu. Seneng sekali gitu. Sampai mempelajari tips-trik gimana naik pesawat agar saat take off itu suara telinga itu tidak berdengung, ya kan? Ada perubahan suhu dan sebagainya ya, tekanan itu ya kan. Kadang suara berdengung gitu. Diajari tanya-tanya. Dan alhamdulillah sejak 2012 itu berturut-turut Ane sering menjuarai lomba rata-rata ya minimal sebulan sekali biasanya ya, dan itu biasanya di luar Malang. Dan alhamdulillah hasil juara-juara itu mengantarkan Ane jadi mawapres. Qadarullah di tahun 2014 Ane jadi mawapres di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sempat ikut kontestasi di tingkat universitas, tapi tidak masuk 5 besar. Kalau nggak salah masuk 10 besar, tapi waktu itu yang diambil, kebetulan di tahun itu yang cuma diambil untuk seleksi sampai wawancara dan sebagainya, hanya yang 10 besar. Dan cuma lolos administrasi 10 besar di tingkat universitas. Nah, qadarullah pula, karena doanya orang tua agar segera bisa jadi dosen, maka setelah melampaui proses yang begitu panjang itu, Ane memberanikan diri untuk daftar LPDP. Dan sama, di akhir tahun itulah Ane kemudian mencoba mencari-cari beasiswa. Nah, LPDP itu kan 2012 kalau nggak salah, maka di tahun 2015 itu masih nggak terlalu banyak yang dapat. Infonya tidak terlalu banyak. Nah, ini bagus sekali ada program mentorship ini, maka di akhir tahun ini teman-teman bisa menguatkan tekad gitu. Kalau pengen lanjut ya ayo lanjut. Maka insya Allah tak share secara berkala kalau ada info beasiswa dari jejaring-jejaring Ane. Antum tinggal ngomong kekurangannya apa. Mas kekurangan bahasa Inggris, Mas kekurangan PD dalam nulis, Mas kekurangan dalam wawancara. Nah itu materi pada pertemuan ketiga. Pertemuan kedua ini cuma
sharing pengalaman yang semoga bisa menjadi ibroh. Nanti kalau lebih lengkapnya ya tadi dilihat di video secara singkat. Nah, pada Allah saat tes di LPDP dari sekian banyak peserta yang daftar, bahkan seruangan itu kalau nggak salah ada 9 orang. Jadi LPDP itu kan seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara, gitu kan? Nah, seleksi wawancara itu dibagi per kelas-kelas. Satu kelas itu kalau zaman aneh ya, saya nggak tahu kalau yang sekarang. Zaman aneh itu ada 8 atau 9 orang, lupa, beda-beda kelasnya. Nah, di kelas aneh itu luar biasa. Ada yang sudah dapat kampus di Australia, ada yang duta bahasa putra-putri daerah gitu ya. Nah, minder juga, sempat minder, tapi bismillah, waktu itu saya dari orang tua, Mak, ini saingannya berat, ini saingannya agak berat, mohon doanya. Dan qadar Allah, waktu itu memang hari Jumat, Ane ingat hari Jumat, dan Ibu Ane itu tidak beranjak dari sajadah. Ya, jadi salat. Dan alhamdulillah, saat yang lain diwawancara itu yang nangis itu yang wawancarai Ane nih, harusnya Ane yang nangis. Qadar Allah pas wawancarai yang nangis itu wawancaranya ada 3. Ya, idealnya adalah guru besar dan doktor di bidangnya dan 1 psikolog. Alhamdulillah waktu itu akhirnya Ane lolos. Ane ngambil Universitas Airlangga untuk S2-nya Mbak Safira, jadi ini alumni juga. Dan alhamdulillah bisa selesai dengan waktu 1 tahun. S1 3,5 tahun, S2 1 tahun, dan sekarang ini sedang S3 di Universitas Brawijaya, ngambil dokter ilmu. Ya, Allah alam bisa, monggo kalau ada yang ingin di-sharingkan, karena ini kebetulan topik kedua sesuai kurikulum itu kan sharing experience. Nah, untuk masuk ke topik ketiga harus digali dulu kira-kira experience apa yang menarik bagi para mente untuk kemudian bisa menjadi masukan yang berharga untuk mentor dan mente. Silakan, monggo. Gantian ya. Monggo kalau ada yang mau cerita. Nah, untuk pertemuan ketiga, Anda minta tolong antum yang memang pengen studi lanjut, ya, antum yang pengen studi lanjut, minta tolong antum bikin rencana studi, study plan. Ya, rencana studi itu banyak ya, sebenarnya Anda juga sudah punya, tapi Anda pengen lihat punya antum sekitar 750 sampai 800 ke atas saja yang berisi tentang rencana mau ngambil kampus apa, jurusan apa, ya, lulus kapan, tahun apa gitu ya, itu namanya study plan atau rencana studi bagi yang pengen ngambil S2. Tapi kalau misalkan Mbak Khofifah pengen profesional gitu ya, entah itu mendalami profesi hukum ataupun tadi berkiprah di KPU, berarti karir plan ya, rencana karirnya rencananya seperti apa, dan ini harus spesifik ya. Kalau bisa rencana studi, misalnya Mas Eko pengen ngambil aktuaria di UI, ya ditulis aktuaria gitu ya. Itu jadi PR untuk pertemuan ketiga. Jadi nanti dipresentasikan ya, sekitar 5 menit. Presentasinya cuma 5 menit. Belajar bicara yang efektif dan efisien. Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan sambil diisi presensi atau form di Google Form yang tadi Anissa. Silakan, monggo. Masih Kak? Ada? Saya, Mas. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin lulus LPDP-nya tahun berapa, Mas? 2015. 2015. Iya. Oh, berarti langsung, Mas, ya? Iya, langsung. Dari S1 langsung S2. Sebelum wisuda bahkan Anda sudah keterima LPDP. Pas wisuda itu sudah award di LPDP. Ini rencananya teman-teman mau beasiswa LPDP juga, monggo sharing. Dimulai dari rencana studi itu ya, atau study plan. Apa sih Kak? Oke, Mas. Teman-teman boleh japri loh ya, japri Ane by phone, ya, enggak apa-apa. Ini kan forum bersama bareng-bareng. Nanti ada kayak yang lebih personal, maksudnya
pertanyaan yang misalkan malu diungkapkan di tempat umum gitu ya. Nggak enak nih Mas. Enak. Teman-teman tahu nanti. Ya, jadi disampaikan. Monggo, kalau tidak ada feedback ya saya akhiri. Nanti kita lanjut diskusi via WA. Nah, ini anak saya gini modelnya. Kak, Lati nggak bisa lihat. Saya lanjut nih Mas kalau gitu. Iya, monggo. Persiapan LPDP-nya seberapa repot Mas? Anu nulis esai itu dari setelah sholat subuh sampai zuhur. Itu 3 esai. Jadi kalau ditanya persiapan LPDP-nya berapa lama? Setengah hari. Nulis esai itu setelah sholat subuh, cuma beli sarapan, sampai azan zuhur, selesai. Setelah sholat zuhur tak kirim itu. Terus LPDP itu biasanya nyeleksinya prioritasnya yang gimana Mas? Yang gimana ya? Ya yang rencananya jelas. Makanya ini dari study plan itu. Rencananya jelas. Jadi sampai Ane itu nyari kampus dengan mata kuliahnya tak tulis itu. Per semester rencana ngambil mata kuliah ini. Meskipun faktanya nanti pas kuliah ya nggak bisa gitu juga. Tapi kan ini bukti bahwa kita jelas. Rencana kita jelas. Masalahnya generasi muda sekarang itu kan nggak jelas. Ya, pengennya banyak, kemampuan dikit, pengetahuan 0. Itu kan. Pengennya kan banyak anak sekarang itu. Tapi kemampuannya dikit. Pengetahuan membaca malas. Ya kan? Nulis malas, sharing malas. Masih Kak. Gitu ya. Kayaknya Mas Eko ini yang paling semangat ya. Senior kok. Ya, ayo Mas, semangat Mas. Dikejar itu. Ya, Mbak Safira, Mbak Khofifa, Lydia juga kita doakan. Ya, ayo. Jadi tahun depan kalau bisa ya pas lah November ini teman-teman ngabari saya kalau sudah ini Mas, sudah dapat. Oh, senang saya. S2 Mas, alhamdulillah. Oh, sudah kerja ini Mas di KPU misalnya. Wah. Kalau jadi DPR kan nggak mungkin tahun depan. Ya, pemilu lagi kan 2024. Ya kan, nggak masuk akal kalau tahun depan. Kalau sekolah tahun depan masuk akal. Monggo. Atau nanti kita lanjut diskusi via WA atau kayaknya yang paling tertarik misalkan. Ya, Mas Eko ini pengen cerita lebih lanjut. Monggo Mas, telepon enggak apa-apa. Kalau mau telepon atau video call. Siap Mas. Ya, jangan sungkan. Ya, tapi ngabari dulu, janjian ya. Nanti nggak saya angkat baper. Engkau. Aman Mas, kan gitu. anti baper ini. Ya, nggak baperan ya? Enggak lah, anak etos kan kuat. Anti baper klub. Betul, alhamdulillah. Monggo, Mbak Safira, Mbak Khofifa kok meneng-menengan air. Oh. Iya Mas, saya mau cerita. Ya, cerita. Ini kalau nanti saya mati, ini kan saya nggak pakai Zoom-nya kampus, saya pakai Zoom pribadi yang 40 menitan. Nanti kalau mati, tak schedulekan lagi, kita masuk lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya lagi nggak pakai Zoom kampus. Kalau Iya Mas. monggo Mbak Safira, cerita. Ya. Jadi sebenarnya saya ada problem terkait gimana ya, kompetensi saya merasa menurun. Mungkin karena yang pertama, saya tuh dulu gap year. Keputusan saya gap year itu bukan karena nggak lolos SBMPTN, tapi memang memutuskan untuk kerja dulu sebelum kuliah. Berapa lama Mbak gap year-nya? 1 tahun. Oh, Mas Eko itu 2 tahun. Saya setahun juga. Ya, lanjut Mbak. Nah, kemudian karena dulu memang di SMA itu saya memang menekuni public speaking awalnya. Oh, bagus. Tetapi orang tua memang kurang mendukung. Akhirnya karena yang tidak mendukung untuk keduanya, akhirnya saya memutuskan memang jalan tengah itu perpustakaan. Ambil perpustakaan, ternyata saya belum mendapatkan lingkungan yang menurut saya pas gitu. Jadi saya merasa sampai sekarang ini belum bisa dapetin lingkungan yang saya dapatkan ketika SMA gitu. Nah, kemudian akhirnya karena lingkungan itu saya masih berupaya konsolidasi sama dosen yang saya percaya. Nah, dosen memang menyarankan pada akhirnya gimana kalau kamu arahkan, karena sudah terlanjur di perpustakaan, ya diasah aja kalau
memang kamu terlihat memang berkompeten di dosen, silakan. Tapi saya merasa kemampuan saya berbicara udah menurun, kemudian kemampuan menulis saya itu memang tidak begitu bagus, Mas. Saya akui semenjak saya SMA itu, walaupun saya usaha, saya selalu ikut lomba kepenulisan, tapi memang masih belum bisa maksimal atau memang belum menemukan wadah yang tepat. Bahkan sampai sekarang. Sempat patah semangat juga, apa ini memang bukan bidang saya atau gimana? Kayak gitu, Mas. Ya. Terima kasih, Mbak. Nah, ini saya nggak boleh lihat sama anak saya. Iya, ditaruh sini. Iya, ditutup. Iya, tutup. Aku ditutup. Mbak Sadi. Ya, terima kasih, Mbak Safira. Pertama ya, gap year itu wajar, Mbak. Nah, saya kan tadi cerita, saya di UM dulu setahun. Saya nggak kerja, saya nggak aktivitas yang lain, saya kuliah, tapi saya bukan di passion saya, gitu ya. Saya ngambil bahasa Jerman karena pengen almarhum Habibie, gitu. Ya, saya gap year juga. Ya. Apakah ada masalah? Enggak. Kenapa? Karena Allah sebenarnya menciptakan kita ini manusia sebagai makhluk yang paling adaptif. Kenapa sih? Kak Ilma, kenapa sih? Kenapa?